Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam kebaktian doa. Kita masuk di dalam doa teduh. Saudara-saudara sekalian, oleh karena keagungan anugerah Tuhanlah, maka kita ini boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin melihat betapa agungnya kasih Tuhan. Betapa besar, betapa agung kasih Tuhanku. Betapa agung kasih Tuhanku, Dia rela mati demi jiwaku. Betapa besar kasih Tuhanku, setiap saat ku bersyukur. Betapa tingginya langit dan angkasa, begitu pula kasih Tuhan. Betapa panjangnya kekekalan itu, begitu pula anugerahnya. Betapa agung kasih Tuhanku, Dia rela mati demi jiwaku. Betapa besar anugerah Tuhan, setiap saat ku bersyukur. Betapa tingginya langit dan angkasa, begitu pula kasih Tuhan. Betapa panjangnya kekekalan itu, begitu pula anugerahnya. Betapa tingginya langit dan angkasa, begitu pula kasih Tuhan. Betapa panjangnya kekekalan itu, begitu pula anugerahnya. Begitu pula anugerahnya, begitu pula anugerahnya. Marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan dan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami,
dan sungguh betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk makanan dan rezeki. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Baik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami maupun rencana-rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami jauh lebih besar dari yang mampu kami sadari, jauh lebih banyak dari yang mampu kami hitung, bahkan jauh lebih baik dari yang mampu kami nilai. Kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mengucap puji syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan gereja kita. Sekalipun saat ini kita jarang ketemu secara fisik dan bersekutu di dalam ibadah dalam satu ruangan, namun Tuhan senantiasa menyatukan hati kita. Mari kita mensyukuri untuk pertolongan demi pertolongan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa Tuhan cukupkan. Mari kita mengucap syukur untuk hal ini. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami juga mengucap puji syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan gereja kami. Sekalipun sudah sekian bulan kami tidak pernah bertemu secara langsung dalam satu ibadah, namun kami melihat bagaimana Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memimpin di dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan bagaimana Tuhan menyatukan kami satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan-Mu di dalam menyatukan kami melalui banyak sarana, kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk kebutuhan-kebutuhan yang selama ini kami perlukan, dan Tuhan senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan pun Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan sudah rencanakan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Marilah kita juga berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Sebab banyak sekali akhir-akhir ini khususnya tantangan demi tantangan, namun Tuhan tetap memelihara bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa terus, mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah badai kesulitan yang terus melanda bangsa Indonesia ini, namun kami melihat bagaimana tangan Tuhan melindungi bangsa kami ini. Bagaimana tangan Tuhan menopang bangsa kami ini. Sehingga sekalipun kami harus menghadapi badai-badai yang begitu dahsyat, namun Engkau tetap menolong kami, sehingga bangsa kami ini boleh tetap ada sebagaimana ada saat ini.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi bangsa kami ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan sediakan bagi kami, di mana mereka dengan hati yang tulus bisa membawa bangsa kami ini tetap bertahan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk pertolongan demi pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama-tama saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdoa syafaat bagi pergumulan kita masing-masing. Yang pertama, kita berdoa untuk iman kita. Mungkin di dalam masa-masa yang sulit berkaitan dengan wabah corona yang saat ini terjadi, barangkali di antara kita ada yang mulai meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa untuk iman kita, supaya iman kita ini diteguhkan. Kita berdoa juga untuk keluarga kita dalam kondisi yang sulit ini. Mungkin kita ini justru semakin sulit di dalam membangun keharmonisan keluarga. Ada begitu banyak tekanan-tekanan. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Kita berdoa untuk iman dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami, khususnya di dalam kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi berkaitan dengan wabah corona yang melanda bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Ya Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan ini, mungkin di antara kami ada yang mulai meragukan, mampukah Tuhan menghancurkan virus corona ini seperti Tuhan menghalau badai? Mampukah Tuhan menghalau wabah corona ini? Barangkali di antara kami juga ada yang ragu-ragu, di manakah kekuatan Tuhan untuk menopang kami? Karena di antara kami ada yang kesulitan karena pekerjaan kami yang tertunda atau mungkin saat ini mengalami kesulitan dan jalan buntu. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat bahwa tangan Tuhan menolong kami, bahwa Engkau masih kuat dan tidak akan pernah kalah dengan apapun, sebab Engkau jauh lebih besar dari segala sesuatu. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman saudara-saudara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang akan menolong untuk kehidupan keluarga kami. Ada semakin banyak tekanan-tekanan yang harus kami hadapi. Anak-anak kami harus belajar di rumah, dan kami di antara kami ada yang kesulitan waktu untuk mendampingi mereka. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya tekanan-tekanan yang kami hadapi ini bisa kami atasi dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk ekonomi keluarga kita. Semakin banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan yang akan membukakan jalan. Mari kita
berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan, di antara kami masih banyak orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan mungkin semakin terpuruk kondisi ekonominya. Tuhan, kami sungguh ingin menyandarkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kebuntuan yang melanda kami dalam hal ekonomi ini, kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Tunjukkan dan bukakanlah jalan bagi kami ya Tuhan, supaya kesulitan ekonomi yang kami hadapi ini bisa kami atasi. Dan dengan pertolongan yang dari Tuhan, maka biarlah kami bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi ini. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, sebab kami tahu kalau bukan tangan Tuhan yang menopang kami, siapakah yang bisa menolong kami, melepaskan kami dari kesulitan ekonomi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa juga untuk pergumulan gereja kita. Kita akan berdoa terus untuk persatuan dan kesatuan gereja. Sudah sekian bulan jemaat tidak beribadah bersama-sama dengan kita. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bisa terjadi mungkin bisa saling melupakan. Nah, karena itu marilah kita berdoa agar kita tetap bisa membangun hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Mungkin melalui telepon, WA, atau sarana-sarana komunikasi yang lain. Kita doakan supaya Tuhan menolong. Kita juga berdoa untuk pemilihan majelis yang saat ini sudah memasuki tahap-tahap penempatan pada posisi-posisi yang tepat. Kita doakan supaya tim formatur dapat mengatur dan dapat menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Orang-orang yang sudah terpilih, biarlah Tuhan yang akan menggerakkan hati mereka supaya mereka pun juga mau ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk persatuan dan kesatuan kami, jemaat Kalam Kudus khususnya, di mana saat-saat ini sudah sekian lama kami tidak bersama-sama beribadah. Kami menyadari ya Tuhan, jikalau kami tidak membangun hubungan, maka bisa jadi komunikasi kami bisa terhilang. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kami mohon kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai kami, supaya kami dapat tetap bersatu. Kami saling mendoakan, kami saling mendukung, kami saling menguatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga untuk pemilihan majelis yang saat ini masih berlangsung dan sekarang ini sudah dalam tahap di mana tim formatur menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Karena itu ya Tuhan, tolonglah mereka. Tim formatur, berikanlah hikmat supaya dengan hikmat yang dari Tuhan mereka bisa menempatkan orang-orang pada tempat yang tepat. Tolonglah ya Tuhan dan pimpinlah kami semua. Seluruh calon-calon majelis yang saat ini sudah terpilih, biarlah mereka dengan penuh sukacita mau menerima tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya.
Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong dan tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kami. Kami sadar bahwa dengan ambil bagian dalam pelayanan kemajelisan ini, maka kami harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk pelayanan ini. Dan tentu ini bisa mengganggu waktu-waktu kami untuk bekerja ataupun untuk keluarga. Karena itu ya Tuhan, berikanlah hikmat supaya kami dapat mengatur waktu dengan baik. Kami bisa memilah-milah dan kami bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin sehingga antara pelayanan, keluarga, dan pekerjaan tidak ada yang diremehkan. Tetapi sebaliknya kami bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk program-program gereja kita dan juga doakan supaya wabah corona ini bisa segera teratasi sehingga ibadah bisa terselenggara lagi dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong, tangan Tuhan sendiri yang akan menopang untuk kami semua, para majelis, di dalam menyusun, merencanakan, dan mengerjakan program-program kerja yang akan kami kerjakan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong supaya program-program kerja yang akan kami pikirkan, kami susun sungguh-sungguh menjadi program kerja yang bisa mengarahkan kami kepada pelayanan yang lebih baik dan bisa membawa kemajuan bagi gereja kami. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kuatkanlah kami dan berikanlah hikmat di dalam kami menyusun program kerja, dan mampukanlah kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kami bisa menjalankan program-program yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami. Kami berdoa juga untuk kerinduan kami, seluruh jemaat-Mu, supaya ibadah bisa diselenggarakan kembali. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menolong sehingga ibadah ini bisa segera kami selenggarakan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, tolonglah pemerintah supaya bisa mengatasi wabah corona ini sehingga ibadah bisa dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku.
Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa kita yang kita cintai ini. Pertama-tama, marilah kita berdoa untuk penanganan wabah corona yang sampai saat ini kasus positif terus tinggi, walaupun disertai dengan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang paling mempunyai pengaruh untuk menangani wabah corona ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat. Kita berdoa untuk dana yang diperlukan. Kita berdoa juga untuk masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan supaya Tuhan menolong. Kita berdoa juga untuk keamanan negara kita, di mana akhir-akhir ini semakin banyak orang-orang yang mencoba untuk mengganggu keamanan dengan memprovokasi orang-orang yang tidak mengerti. Kita berdoa supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi, dan kita berdoa supaya aparat keamanan dilindungi oleh Tuhan dan diberi hikmat di dalam menjaga keamanan bangsa kita ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kami ini, di mana bangsa kami ini akhir-akhir ini semakin banyak orang-orang yang tidak mau menerima keputusan-keputusan pemerintah yang dianggap merugikan pribadi mereka atau golongan mereka. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan menyadarkan mereka, orang-orang yang berniat jahat mengganggu keamanan bangsa kami ini. Tuhan, sadarkanlah mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa bangsa ini adalah jauh lebih penting menjaga kesejahteraan seluruh umat daripada kepentingan-kepentingan golongan. Tolonglah mereka ya Tuhan, sadarkanlah mereka. Orang-orang yang saat ini terlibat di dalam kerusuhan-kerusuhan oleh karena tidak pengertian mereka, di mana mereka mudah terprovokasi. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menyadari bahwa provokasi-provokasi itu tidak ada gunanya. Biarlah orang-orang yang menerima berita itu, mereka dengan cerdas memilih berita-berita yang benar, sehingga mereka tidak sampai terprovokasi. Kami berdoa untuk aparat keamanan, kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong supaya aparat keamanan ini bisa mengatasi situasi-situasi yang ada dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, tolonglah bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa juga untuk lembaga-lembaga pelayanan di luar gereja. Kita akan berdoa untuk lembaga penginjilan atau EE yang ada di Bandulan. Kita doakan untuk staf yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada walaupun harus melalui online. Biarlah Tuhan menolong. Kita berdoa untuk dana yang dibutuhkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan program-program pelayanan daripada EE. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk lembaga pelayanan penginjilan yaitu EE. Tuhan sendiri yang akan menolong
untuk para staf dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di EE, para pengurus. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dan mengembangkan pelayanan EE ini semakin luas lagi. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan, untuk dana yang dibutuhkan, untuk biaya-biaya operasional yang begitu besar. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mencukupkan semuanya ini. Tangan Tuhan sendiri yang akan menopang untuk kebutuhan-kebutuhan dana ini. Tolonglah EE ya Tuhan, untuk semua orang yang terlibat dalam pelayanan di EE, berikanlah hikmat, berikanlah kesehatan dan kekuatan, juga kerjasama satu dengan yang lainnya. Tangan Tuhan sendiri yang akan menolong, menopang dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara atau STAN. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati STAN dengan segala program-program kerjanya, biarlah Tuhan yang akan menolong. Mari kita berdoa untuk Sekolah Teologia STAN. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Tinggi Teologia STAN yang ada di Bandulan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada, baik yang online maupun ada yang offline. Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan hikmat di dalam mengerjakan pelayanan di masa-masa yang sulit ini, supaya dengan berbagai macam cara yang ada, STAN tetap semakin menjadi berkat dan tetap bisa menyiapkan calon-calon hamba Tuhan yang akan Tuhan utus ke ladang pelayanan yang sudah Tuhan sediakan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, mohon hikmat dan penyertaan Tuhan bagi pelayanan di STAN. Dana yang dibutuhkan, biaya operasional, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon untuk para mahasiswa, Tuhan berkati mereka, para dosen, dan semua yang terlibat, seluruh staf Tuhan berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita menyanyikan satu kali lagi pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini mengambil satu tema, menemukanmu di dalam keterhilanganku. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 5-6.
Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita tidak asing dengan lagu yang mungkin di antara kita sebagian besar itu masih remaja atau mungkin masih anak-anak waktu pertama kali mendengar lagu ini. Lagu itu dalam satu kalimat itu mengatakan, buat apa susah? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang kesusahan itu harus kita buang sejauh mungkin, karena memang tidak ada gunanya kalau kita larut di dalam kesusahan. Tetapi tidak selamanya bahwa kesusahan itu tidak ada gunanya. Kesusahan itu bisa ada gunanya di dalam kehidupan kita. Dan Ayub sudah membuktikan bahwa kesusahan itu ada gunanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan Ayub, dalam kehidupan Ayub itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian di mana dia hidup di dalam kelimpahan. Saudara, di dalam kelimpahan itu Ayub memiliki ada begitu banyak harta. Saudara, disebutkan bahwa ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dia adalah orang yang terkaya di semua orang di sebelah timur. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan Ayub yang penuh dengan kelimpahan itu dia mempunyai banyak teman. Dan dia terkenal sebagai orang yang saleh. Dan kesalehan itu dapat kita tunjukkan di dalam kehidupannya yang penuh dengan takut akan Tuhan. Ketika malam anak-anaknya mengadakan pesta, pagi-pagi Ayub sudah bangun untuk mempersembahkan korban, persembahan, memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kalau ada anak-anaknya yang barangkali melakukan perbuatan dosa itu, mereka bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan Ayub yang penuh dengan kelimpahan ini, rupanya tidak membawa Ayub itu mempunyai pengenalan yang lebih dalam. Kenapa? Sebab sumber pengetahuan yang dia peroleh itu adalah dari orang saja, dari orang lain. Karena itu dalam pembacaan tadi dikatakan, hanya dari orang kata saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Sehingga pengalaman atau pengenalan tentang Allah itu rupanya tidak terlalu dalam. Nah, di dalam ketidakdalamannya tentang Allah ini, kemudian Ayub memandang bahwa Allah itu kadang-kadang mendatangkan hal-hal yang buruk. Ya. Allah itu kadang-kadang memberikan cobaan yang berat. Dan juga kadang-kadang Allah itu memperlakukan orang benar dan orang fasik itu sama saja. Ya, kalau orang fasik bisa celaka, ternyata orang-orang yang benar pun juga bisa celaka. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan pemikiran, kalau begitu apa gunanya kita mengikut Tuhan? Tetapi sebenarnya tidak demikian. Nah, inilah sekali lagi karena kedangkalan Ayub, ya, kedangkalan Ayub di dalam memahami Allah lah, maka dia berpendapat seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa di dalam kelimpahan, kemakmuran itu ternyata tidak membuat Ayub lebih dalam mengenal Allah. Nah, sisi yang kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu bagian di dalam kehidupan Ayub itu adalah bagian setelah dia mengalami peristiwa yang memilukan. Pada bagian ini Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Semua harta
kekayaannya yang begitu besar hancur dalam waktu yang hampir bersamaan. Bukan hanya harta bendanya, tetapi juga orang-orang yang paling dikasihi, yaitu anak-anaknya pun hancur, hilang lenyap dalam sekejap. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, sudah hartanya ludes, anak-anaknya meninggal, istrinya menyuruh Ayub meninggalkan Ayub dengan mengatakan, sudah tinggalkan Tuhanmu saja, buat apa kamu mengikut Tuhan? Saudara, betapa ini penderitaan yang sangat berat. Selain itu, saudara-saudara sekalian, ditambah dengan teman-temannya yang hadir, seharusnya kehadiran mereka itu bisa menguatkan dan menghibur Ayub, ternyata justru menghakimi Ayub. Saudara, ini sesuatu yang menyakitkan, membuat Ayub itu sangat menderita. Tetapi saudara-saudara sekalian, di balik penderitaan yang begitu besar itu, ternyata justru di dalam kondisi yang sulit inilah Ayub justru bisa menemukan Allah. Di sini Ayub bukan hanya mengetahui Allah, tetapi Ayub juga merasakan dan memiliki pengalaman bersama-sama dengan Allah itu secara mendalam. Nah, saudara-saudara sekalian, dia merasakan bahwa pengetahuan yang dia dapat tentang Allah dari orang lain itu ternyata sangat berbeda ketika dia mengalami sendiri dan merasakan sendiri bagaimana berjalan atau mengenal Allah secara dalam itu. Saudara, yang Ayub temukan ketika dia menemukan Allah itu adalah yang pertama, bahwa Allah itu maha mulia dan dirinya itu terlalu hina. Saudara, awalnya di dalam kemakmurannya itu Ayub merasa seolah-olah dia pantas untuk berdebat dengan Allah. Karena itu dia berdebat dengan Allah di dalam pasal 1 sampai pasal-pasal sekitar 40. Ayub terus berdebat dengan Allah. Tetapi di sini ketika dia menyadari Allah itu begitu mulia dan kemudian dia menyadari bahwa dirinya itu hina, maka Ayub mengatakan, aku mencabut kata-kataku dan menutup mulutku dengan tanganku. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang dia rasakan, bahwa Allah itu begitu mulia dan Ayub itu begitu hina. Nah, kemudian Allah itu maha besar. Dia melakukan hal-hal yang besar yang tidak mampu diselami oleh manusia. Karena itu seharusnya lah manusia itu tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan Ayub mengakui hal itu. Tidak sepatutnya manusia itu menuduh Allah itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Juga tidak sepatutnya kita ini bisa merasa bahwa kita ini bisa hidup tanpa Allah. Contoh yang sederhana saja, saudara-saudara sekalian, kita ini seringkali hidup merasa bisa hidup tanpa Allah, yaitu ketika dalam kehidupan kita ini kita tidak berdoa. Kita bangun tidur langsung sibuk dengan urusan kita sampai kita tidur kembali. Kita tidak pernah berdoa. Saudara-saudara sekalian, ingatlah Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau kita berdoa, tidak berdoa kepada Tuhan, itu berarti kita menganggap diri kita bisa hidup tanpa Allah. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah yang akan menuntun setiap keputusan-keputusan kita. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan dan kita harus menyadari bahwa Allah Maha Besar, kita ini sangat tergantung kepada Tuhan. Allah itu juga Maha Benar. Saudara, Ayub menyadari
bahwa Allah di dalam semua tindakan itu ternyata pernyataannya itu adalah benar adanya. Maka sekali lagi Ayub mencabut perkataannya yang salah dan dia menyesali semua kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya itu juga heran ya melihat ada orang-orang itu yang begitu mudahnya menyalahkan Tuhan. Ya, ada seorang koruptor itu yang ketika ditangkap, ya, jadi tersangka, dia mengatakan, ya semuanya ini adalah takdir dari Tuhan. Jadi apa boleh buat? Saudara, Tuhan tidak pernah mentakdirkan orang itu untuk melakukan kesalahan. Kalau orang itu jadi tersangka oleh karena kejahatan, itu karena rencananya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada orang juga yang mengalami perceraian. Mereka dengan mudahnya juga mengatakan bahwa ya semuanya ini adalah pelajaran dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Karena Tuhan juga tidak ingin mengajarkan hal-hal yang salah kepada umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu saudara-saudara sekalian, janganlah kita ini dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada seperti saat ini, kemudian kita ini sibuk menyalahkan orang lain atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tetapi justru temukanlah Tuhan. Berpikirlah apa yang menyebabkan semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Disitulah nanti kita akan menemukan jawabannya. Dan semakin kita mendalami akan pengenalan kita kepada Tuhan itu, maka hidup kita ini akan dipenuhi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bahwa dalam masa-masa yang sulit ini tidak perlu kami menyalahkan orang lain atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tetapi tolonglah kami supaya dalam kondisi-kondisi seperti ini biarlah kami bertanya kepada Tuhan dan biarlah kami menemukan jawaban yang dari Tuhan. Kenapa kami harus mengalami kesulitan-kesulitan yang ada ini? Kenapa Tuhan belum melepaskan kami dari kesulitan ini? Tolonglah kami ya Tuhan supaya ketika kami betul-betul memikirkan akan hal ini, biarlah kami semakin mengenal Tuhan. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang jelek dalam hidup kami. Tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap puji syukur. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.